Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG Banjarnegara, bagaimana kabar Sobat hari ini? Bagi Anda yang sedang menjalani himbauan dari pemerintah untuk melakukan aktivitas dari dalam rumah, maupun Anda yang terpaksa menjalani aktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit COVID-19 yang saat ini sedang menjadi pandemi. Dalam kesempatan ini, saya Berlian Utamineng Tias akan menyampaikan aktivitas gempa bumi mingguan selama minggu kedua bulan April 2020 di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Kita mulai dari informasi gempa bumi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Geofisika Banjarnegara, selama tanggal 3 April 2020 hingga 9 April 2020, tercatat sebanyak 13 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. 3 kejadian di Puger, 1 kejadian di Sumeneb, 1 kejadian di Rembang, 1 kejadian di Pangandaran, 1 kejadian di Parangtritis, 2 kejadian di Pacitan, 2 kejadian di Kabupaten Blitar, 1 kejadian di Malang, dan 1 kejadian di Turen. Berdasarkan kedalamannya, 10 kejadian memiliki kedalaman dangkal, yaitu kurang dari 60 km, dan 3 kejadian lainnya dengan kedalaman menengah, yaitu antara 60 hingga 300 km. Berdasarkan magnitudonya, 2 kejadian dengan magnitudo M kurang dari 3, 9 kejadian dengan magnitudo antara M 3 hingga 5, dan 2 kejadian lainnya dengan magnitudo M lebih dari 5. Pada periode ini, terdapat 4 kejadian gempa bumi yang dirasakan. Yang pertama, pada hari Sabtu 4 April 2020 pukul 23:49 waktu Indonesia bagian Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M3 yang berlokasi di darat pada jarak 8 km tenggara Sumeneb, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar lokal. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Sumeneb dengan intensitas 2 mmi, di mana getaran dirasakan seakan-akan truk berlalu. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Yang kedua, pada hari Minggu 5 April 2020 pukul 7:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M4,9 yang berlokasi di laut pada jarak 100 km barat daya Lumajang, Jawa Timur dengan kedalaman 60 km. Gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Lumajang, Kuta Selatan, Denpasar, Jember, Banyuwangi, Malang dengan intensitas 3 mmi. Selain itu, guncangan gempa bumi ini juga dirasakan di daerah Jimbaran, Mataram, Lombok Barat dengan intensitas 2 mmi. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Yang ketiga, pada hari Selasa 7 April 2020 pukul 4:38 waktu Indonesia bagian Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M3 yang berlokasi di laut pada jarak 53 km
barat daya Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 65 km. Gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi akibat aktivitas subduksi. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Pacitan dengan intensitas 1 hingga 2 mmi. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Yang keempat, pada hari Selasa 7 April 2020 pukul 15.02 waktu Indonesia bagian Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan informasi awal gempa bumi ini berkekuatan M5,2 yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran menjadi M5 yang berlokasi di laut pada jarak 144 km arah tenggara Kabupaten Blitar, Jawa Timur dengan kedalaman 42 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan naik. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Blitar, Malang, Karangkates dengan intensitas 2 hingga 3 mmi, yaitu getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Selain itu, getaran ini juga dirasakan di Nganjuk, Trenggalek dengan intensitas 2 mmi, yaitu getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sobat sekalian. Kami menghimbau untuk selalu waspada terhadap bencana geohidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan petir. Untuk informasi selengkapnya, sobat dapat mengunjungi website kami di www.stageof.banjarnegara.bmkg.go.id serta dapat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan App Store. Dan juga jangan lupa follow akun sosial media kami. Terima kasih atas perhatian sobat. Sampai jumpa di video informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.